Wanita berinisial Y yang diduga pelakor ini bersembunyi di lemari salah satu rumah warga di Jalan Arkad, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ketika digerebek warga. Sejumlah warga berteriak meminta wanita tersebut agar keluar dari kampung mereka. Warga yang mengaku resah dengan keberadaan wanita tersebut berusaha melabraknya. Beruntung pemilik rumah berhasil meredam warga yang tengah emosi. Kepala lingkungan setempat menyatakan wanita tersebut bukan warganya. Wanita itu akhirnya dibawa ke Mapolsek Teluk Nibung untuk menghindari amukan warga. Aku penasaran, cari ke lemari, dapat. Itulah. Pelakor ini sering datang ke situ atau gimana? Dia berapa bulan ini tinggal di situ lah, 2 bulan ini tinggal di situ. Sebetulnya warga di sini semua udah resah lah. Nah begini, semalam itu kan pelakor itu kan mau diamankan karena masyarakat nggak mau mengapai dia, timbang dia mati, diamankan dibawalah ke kantor polisi Polsek Teluk Nibung. Di sana dia sudah buat perjanjian lah dengan saudaranya Pak Ciknya. Atas kejadian tersebut, sang wanita yang diduga pelakor diminta membuat perjanjian di atas materai agar tidak masuk ke dalam kampung mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Video amatir warga merekam perkelahian yang terjadi di Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Keributan diduga terjadi antara warga dan pengunjung tempat hiburan malam. Ya, ada keributan setelah Beberapa orang terlibat baku hantam hingga terjatuh dan tersungkur di aspal. Lokasi perkelahian terjadi hanya beberapa meter dari tempat hiburan malam yang juga dekat dengan pemukiman warga. Diharapkan petugas kepolisian bisa rutin berpatroli agar gesekan ini tidak kembali terjadi. terbalik. Segera meluncur ke TKP. Siap. Aparat kepolisian Resmob Polsek Talo dibantu tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus Alwi alias Alin, pencuri 8 buah ponsel di sebuah konter di Jalan Rapokaling yang viral di media sosial. Pelaku dibekuk saat tertidur pulas di sebuah teras warung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Alwi yang tak bisa berkutik pasrah menyerahkan barang bukti sejumlah ponsel yang disimpan di bagasi motornya. Di hadapan polisi, pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama mengaku telah mencuri 8 unit ponsel. 3 ponsel telah pelaku jual dan hasilnya untuk membeli narkoba. Pelaku yang diamankan dengan barang bukti 1 unit motor dan 5 unit HP dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Kami lakukan penyelidikan, kami sangat dibantu oleh ada CCTV, kami identifikasi sehingga kami tahu identitas pelaku dan alhamdulillah tadi malam kami bisa amankan di Pangkep lelaki yang bernama Alin, umur 30 tahun dengan barang bukti 5 unit HP. Sebelumnya pelaku Alwi terekam kamera pengawas tengah mengendap-endap masuk ke salah satu konter ponsel di Jalan Rapokaling. Melihat situasi konter sepi karena ditinggal pemiliknya sholat, pelaku lantas menggasak 8 ponsel lalu melarikan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Empat tersangka pelaku tawuran yang terjadi pada akhir pekan lalu ditangkap jajaran Polres Boyolali, Jawa Tengah. 3 tersangka diantaranya masih berstatus sebagai pelajar SMK. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menemukan 3 senjata tajam yang disimpan di salah satu rumah tersangka.
Sebelumnya tawuran dua kelompok tersebut mengakibatkan satu orang korban terkena luka bacok di bagian punggung. Pada saat kejadian, korban pembacokan mengaku kepada polisi menjadi korban begal. Namun setelah dilakukan penyelidikan polisi, terungkap merupakan murni tawuran antar kelompok. Penyebab dari terjadinya tawuran tersebut hanya karena masalah tantang-tantangan di media sosial. Dan beberapa media sosial sudah dipantau dan dimonitor oleh rekan-rekan dari patroli cyber yang melibatkan Humas dengan Reskrim. Ini sedang kita kejar juga yang lain. Keempat tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 hingga maksimal 10 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. News Gerebek kembali untuk melaporkan peristiwa kriminal yang ada di sekitar kita. Seorang ibu muda di Palembang, Sumatera Selatan disekap dan ditelantarkan suaminya hingga kurus kering dan meninggal dunia. Alasan pelaku menelantarkan istrinya karena sakit hati, ditolak berhubungan badan. Wahyu Saputra, 25 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah menelantarkan istrinya, SPS 24 tahun. Sang istri sakit hingga meninggal dunia. Wahyu mengaku menelantarkan istrinya lantaran kesal korban menolak berhubungan badan ketika terbaring sakit. Korban ditemukan dalam kondisi kurus kering di rumah kontrakannya di Palembang setelah ditelantarkan suaminya. Awal 2024, SPS divonis menderita sakit paru-paru. Desember 2024, kondisi SPS memburuk drastis dengan berat badan yang menyusut tajam. Meski melihat istrinya dalam keadaan memprihatinkan, pelaku tidak membawanya ke rumah sakit dan hanya menaruh makanan di sampingnya tanpa membantu memberi makan atau merawatnya. 17 Januari 2025, pelaku sempat membersihkan tubuh SPS tetapi kembali mengajaknya berhubungan intim. Korban yang dalam keadaan sangat lemah kembali menolak hingga pelaku semakin mengabaikannya. 21 Januari 2025, SPS mengalami sesak nafas hebat. Pelaku sempat meminjam tabung oksigen dari tetangga, namun karena tidak tersedia, tetangga menyarankan segera membawa istrinya ke rumah sakit. 23 Januari 2025, SPS meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Sang suami Wahyu ditangkap pada 27 Januari 2025. Pelaku mengakui perbuatannya, tapi mengaku tak bersalah. Karena nggak mau diajak berhubungan, Pak. Kan sakit. Mau telepon tuh gimana? Berhubungan suami istri, Pak. Wahyu Saputra dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemilik empang mengalami luka memar di tubuh hingga membuatnya sulit berjalan setelah diduga dianiaya oleh seorang oknum polisi di Takalar, Sulawesi Selatan. Ironis, korban mendapat tindakan kekerasan dari pelaku hanya karena melarang oknum polisi tersebut memancing ikan nila di empang miliknya. Abdul Karim, pemilik empang di Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini merintih kesakitan usai diduga dianiaya oleh oknum anggota polisi berinisial FA. Korban dianiaya oleh oknum polisi menggunakan kayu hingga membuatnya sulit berjalan dan mengalami luka memar di punggung. Akibat penganiayaan tersebut, korban sempat menjalani perawatan selama 2 hari di rumah sakit. Kejadian tersebut berawal saat korban melarang oknum polisi berpangkat bribtu bersama 3 teman yang memancing ikan. Bukannya berhenti memancing, oknum polisi langsung emosi dan menganiaya korban menggunakan dayung perahu. Langsung dia hantam, ambil baru dia hantam. Dia pukul. Dia pukul. Yang dipukul tadi apanya? Ini, Pak, tangan saya. Tangan apa lagi? Ini belakang 2 kali. 3 kali pukulan. 3 kali pukulan. Aksi penganiayaan ini pun telah dilaporkan ke unit Reskrim Polres Takalar. Pelaku sementara kita lakukan melakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan si korban. Dugaan penganiayaan oleh oknum anggota polisi dari Polsek Mapakasunggu ini kini masih ditangani unit Reskrim dan Propam Polres Takalar.
Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Kepolisian Resort Nia Selatan menetapkan seorang tersangka berinisial D dalam kasus kekerasan fisik terhadap bocah perempuan di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Selain tante tiri korban yang menjadi tersangka, polisi juga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Kasus kekerasan terhadap bocah perempuan berinisial N di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menemui titik terang. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti yang ditemukan, polisi tetapkan satu orang tersangka berinisial DD. Tersangka yang juga merupakan tante korban saat ini telah ditahan di sel Polres Nia Selatan. Dan kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring proses kasus yang masih berjalan yang memerlukan langkah-langkah tambahan untuk pembuktian. Sedangkan korban N dilakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit, salah satunya ronsen guna memastikan penyebab kaki dan tangan korban bengkok. Untuk sementara, korban N dititipkan di Rumah Aman atau Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA guna pemulihan kesehatan fisik serta psikologi anak yang menjadi korban penganiayaan. Tidak ada unsur dendam, hanya korban kan selama ini tinggal bersama tersangka dan atau keluarga kakek korban dari bapak kandung si korban. Sebelumnya geger, bocah perempuan menjadi korban kekerasan oleh keluarga dekatnya. Selama bertahun-tahun hingga kedua kaki dan tangannya patah serta mengalami cacat permanen. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Seorang pencuri kendaraan bermotor tertangkap warga saat menjalankan aksinya di Masjid Desa Surabayan, Lamongan. Sementara di Depok, komplotan curanmor menggasak motor trail di parkiran kios Jalan Raya Margonda. Dalam kondisi tangan diikat, pelaku pencurian kendaraan bermotor ini diinterogasi oleh warga. Saat diinterogasi, pelaku mengaku masih berstatus pelajar. Warga juga menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Kejadian bermula sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat ketika seorang warga kehilangan sepeda motor yang diparkir di area masjid saat sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Korban bersama warga kemudian melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil dihentikan setelah ditabrak dengan motor lain. Pelaku mengaku beraksi bersama dua orang temannya yang kabur dan kini sedang dicari polisi. Kamu berapa kali mencuri? 5. Mencuri dengan berapa orang itu? Kalau 3. Melakukan pencurian? 3 orang? Iya, 3 sama 2. Biasanya kamu dapat bagian berapa? Paling sedikit dulu itu 800. Setelah diamankan, warga kemudian menyerahkan pelaku ke polisi. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Hanya dalam hitungan detik, dua pelaku curanmor menggasak motor trail incarannya di kios Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian motor besar ini terekam CCTV hingga viral di jagat maya. Pencurian terjadi saat korban dan teman lainnya tengah sibuk bersiap-siap untuk pulang. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T. Parkir motor itu di samping toko kita dan kebetulan juga ada toko notaris ya di samping toko kita, dan itu dia pelakunya 2 orang, yang satu standby di motor gitu. Nah, yang satu lagi eksekutor. Nah, iya, yang satunya lagi eksekutor, dan ketika motor udah berhasil dibuka kunci stangnya, didorong motor itu. Korban pun berharap polisi segera menangkap para pelaku karena maraknya kasus curanmor di Kota Depok sangat merugikan dan meresahkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Masih soal pencurian motor di Bogor, Jawa Barat, sepeda motor seorang bidan raib digasak pencuri di Puskesmas Tejo. Saat kejadian, penjaga mengaku situasi puskesmas sedang sepi. Seorang pria memakai masker dan membawa senjata tajam
terekam CCTV saat menggasak motor milik bidan puskesmas di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menggunakan kunci letter T, ia membawa kabur motor lewat pintu belakang puskesmas. Diduga pelaku yang beraksi lebih dari 2 orang. Saat kejadian, penjaga mengaku situasi puskesmas sedang sepi dan tidak ada pasien yang dirawat. Saat mendengar suara hentakan kunci, ia bergegas ke area parkir yang ternyata satu motor sudah raib. Tambah emang agak hujan dikit. Nah, posisi motor di sini. Nah, posisi motor sini pas saya pagi lihat motor udah hilang. Pas saya cek CCTV, ternyata motor larinya ke belakang sana. Usai kejadian, korban langsung melapor ke polsek setempat dan berharap pelaku pencurian segera ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Pencurian toko grosir pemilik rugi hingga ratusan juta rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Grebek.